Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani ya alim iftah lana futuhal arifin. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, baik nikmat sehat jasmani maupun rohani, sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita senantiasa mendapatkan hidayah, keselamatan, keridhaan, serta keberkahan dari Allah SWT, baik di dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa memberikan suri tauladan kepada seluruh umat manusia. Semoga selalu sampai kepada sahabatnya, para pengikutnya, juga seluruh umatnya, serta kita semoga semua senantiasa diakui sebagai umatnya serta mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala untuk dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya sendiri akan memberikan pembelajaran sebagai tugas PPG Lokakarya LK5 mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti Adaptif 37 LPTK YIN Syekh Nurjati Cirebon, dibuat oleh saya sendiri Aminuddin SPDI. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan berikutnya, saya punya pantun dulu ya. Jalan-jalan dengan Pak Hansip, makan soto bersama temannya, cakep. Janganlah kamu suka bergosip, cakep. Akan banyak musuh akibatnya, cakep. Pergi ke pasar beli buah-buahan, cakep. Buah kedongdong dan buah kemiri, cakep. Ribah jadi perbuatan menjijikkan, cakep. Laksana makan bangkai saudara sendiri, cakep. Tepuk tangan dulu. Nah, ini ya, kita akan membahas materi PAI kelas 7 bab 8, menghindari riba dan melaksanakan tabayun. Apa itu riba? Pengertian riba. Riba berarti menggunjing, membicarakan kejelekan, kekurangan orang lain. Pada riba terdapat pembicaraan mengenai kejelekan atau aib orang lain. Apabila dia tahu dia tidak menyukainya. Selanjutnya, apa pengertian tabayun?
Pengertian tabayun secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, tabayun berarti mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar. Sedangkan menurut istilah, tabayun adalah proses penelitian dan penyeleksian berita tidak tergesa-gesa dalam memutuskan hingga jelas benar permasalahannya. Saatnya kita baca dulu uraian di bawah ini untuk dijadikan renungan. Kalian pasti sudah tahu dan sudah tidak aneh lagi bahwa zaman modern ini banyak kemajuan di bidang teknologi informasi. Setiap hari kita disuguhi berbagai informasi oleh beragam media, baik berupa informasi ringan hingga yang masalah kehidupan. Begitu pula selebaran, iklan, dan aneka informasi tersebar di jalan-jalan. Sampai di sekolah, kalian mungkin sering juga mendengar isu, berita, dan rumor yang tidak diberitakan oleh media. Informasi ini, informasi itu diperoleh dari teman. Internet juga sering menyajikan informasi yang tidak jelas, baik isi maupun sumbernya. Fitnah terkadang disuguhkan sebagai kebenaran. Perilaku maksiat dianggap sebagai hiburan, dan keburukan manusia menjadi siaran. Sikap tabayun penting untuk ditegakkan. Kita hendaknya mencermati setiap informasi yang diterima supaya tidak tersesat dan ikut menyesatkan. Bagaimana dengan kalian sendiri? Apakah informasi yang kalian terima dan disebar sudah kalian filter dan klarifikasi? Karena Pak, di masyarakat sering terjadi penyebaran informasi mempertimbangkan empati terhadap orang lain, pendapat dan kesimpulan ditampakkan seolah-olah paling benar, mengatasnamakan keterbukaan informasi dan kemerdekaan berekspresi. Untuk memperdalam materi pada bab ini, kalian dapat terbantu oleh beberapa kata atau kalimat kunci. Pahami beberapa kata kunci ini. Satu, pesan Islam menjauhi ribah dan menumbuhkan sikap tabayun. Yang kedua, perbedaan antara konten ribah dengan kritik. Yang ketiga, review produk konten di media sosial. Satu, Islam melarang riba. Riba berarti menggunjing, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Pada riba terdapat pembicaraan mengenai kejelekan atau aib orang lain. Apabila dia tahu, dia tidak menyukainya. Islam melarang umatnya untuk riba. Riba diibaratkan memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsira. Ya
كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم Sadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Berdasarkan ayat di atas, orang yang beriman didorong untuk menjauhi prasangka buruk, apalagi tidak disertai bukti. Sebagian prasangka yang tidak disertai bukti adalah perbuatan dosa. Umat Islam jangan pula mencari-cari kesalahan untuk mencemoohnya. Yang kedua, inspirasi Islami untuk menghindari riba. Perbuatan riba dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Agar kalian terhindar dari perilaku jelek ini, perlu diketahui penyebab terjadinya riba. Antara lain, pertama, membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajat dirinya sendiri. Yang kedua, sikapi iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Yang ketiga, sikap egois yang cenderung merendahkan orang lain. Yang keempat, balas dendam terhadap orang lain atas perilaku terhadap dirinya. Yang kelima, amarah yang tidak terkendali. Yang keenam, bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain. Supaya bisa menghindari perbuatan riba di bawah ini, terdapat beberapa cara, yaitu pertama, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ya, mudah-mudahan seperti saya ini, ya. Yang kedua, menyadari diri bahwa Allah SWT membenci seseorang yang menggunjing saudaranya. Berintrospeksi diri dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya. Yang keempat, menjaga lisan. Yang kelima, berpikir positif. Yang keenam, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa supaya terhindar dari buruk sangka. Tiga, Islam menganjurkan tabayun. Secara bahasa, tabayun berarti mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaannya. Adapun menurut istilah, tabayun adalah proses yang dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita
dengan sikap tidak tergesa-gesa dalam memutuskan, sehingga permasalahan menjadi jelas dan benar. Tabayun sangat penting untuk memeriksa kebenaran informasi atau berita dengan teliti. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiq إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Yang keempat, materi tabayun pada informasi media sosial. Pertama, sumber informasi dipastikan dengan benar. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat kompetensi sumber yang dirujuk. Apakah ia memiliki kompetensi untuk menyampaikan informasi yang benar? Yang kedua, pastikan isi informasi berisi kebenaran. 3. Pastikan tempat dan waktu informasi yang diperoleh adalah benar. Penggunaan media sosial juga memiliki dampak negatif. Dampak negatif itu diantaranya adalah: pertama, kebebasan informasi. Yang kedua, sikap sosial yang melemah. 3. Kelalaian dan dalam kewajiban agama. Cara agar kita tidak tertipu berita hoak berikut ini adalah beberapa teknisnya. Pertama, hati-hati dengan judul provokatif. 2. Cermati alamat situs. 3. Periksa fakta. 4. Cek keaslian foto. 5. Ikut serta grup diskusi anti hoax. Berikut antaranya hikmah atau manfaat dari tabayun. Tabayun berkaitan erat dengan moral. Tabayun berlaku bagi penerima dan penyampai berita. Proses selektif dan kritis tabayun diharapkan sebelum berita disampaikan. Beberapa manfaat tabayun antara lain: pertama, berhati-hati dalam menerima berita. Kedua, menghargai orang lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Ketiga, berbaik sangka terhadap sesama sehingga dapat menimbulkan kerukunan dan kedamaian. Keempat, persatuan dan kesatuan dapat terjaga baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitarnya. 5. Menciptakan kerukunan dan kedamaian di masyarakat. Selanjutnya selesai. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menyimak.
mohon maaf presentasi ini masih jauh dari kesempurnaan. Silakan teman-teman barangkali ada yang mau berkomentar atau mau menambahkan presentasi dari saya ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, baik di dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.